Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayuhan nas ittaqullah wa kunu minal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayuhan nas ittaqullah wa kunu minal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ihsurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah hadirin, kita telah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini. Kemudian saya pribadi juga telah menyelesaikan 2 rukun al-khutbah yang merupakan sunnah atau kesempurnaan bagi sholat id kita. Namun hari ini kita perlu sepakat ulang, apakah kita lanjut dengan tausiah atau kita padai sampai di rukun. Bagaimana ibu-ibu? Nah, kalau misalnya kita sepakat untuk melaksanakan tausiah untuk hari ini, sebelum kita memasukinya, terlebih dahulu khatib sampaikan dulu tatkala sahabat Ali duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu sahabat Ali berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, semua ilmu telah engkau ajarkan kepadaku. Hampir semua ilmu telah engkau ajarkan kepadaku, tapi ada satu ilmu yang belum engkau ajarkan kepadaku ya Rasulullah." Rasulullah kaget hari itu, Bu. Kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, ilmu apa yang belum aku ajarkan kepadamu?" Maka sahabat Ali berkata, "Ya Rasulullah, ilmu yang belum engkau ajarkan kepadaku adalah bagaimana caranya menengon jin. Bagaimana caranya melihat hantu, syaitan, iblis." Maka kata Rasulullah kepada sahabat Ali, "Wahai Ali, besok kita akan ke masjid." Nah, keesokan harinya datanglah Rasulullah bersama sahabat Ali masuk ke dalam masjid seperti biasa. Setelah mereka melaksanakan sholat, sudah merupakan kebiasaan Rasulullah untuk memberikan beberapa pesan kepada para sahabatnya. Saat Rasulullah berdiri menyampaikan tausiah, menyampaikan pesan kepada para jamaah yang hadir saat itu, ada salah satu beberapa orang keluar dari masjid. Nah, waktu wayang yang Rasulullah kepada Ali, "Wahai Ali sahabatku, itu tuh yang lagi keluar masjid itu adalah iblis." Maka hari ini kita ingin saksikan, kita ingin lihat
apakah generasi-generasi iblis di masa sahabat Ali itu masih punya anak pinak di kampung kita ini? Nah, alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tengah-tengah saudara-saudara kita banyak di luar sana yang mereka ingin melaksanakan sholat Idul Fitri seperti yang kita rasakan hari ini, tapi mereka tidak bisa. Mereka dihalang-halangi karena mereka tertimpa penyakit yang besar. Di tengah itu pula Allah masih izinkan kepada kita semua untuk bisa hadir, bisa berkumpul seperti hari-hari biasanya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka ini perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus berdoa kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan malapetaka itu dari kampung kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah agar kiranya Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sejak kecil sudah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, Bu, Rasulullah saat masih berumur kanak-kanak, waktu umurnya Rasulullah kurang lebih 6 tahun. Saat itu layaknya Rasulullah seperti anak kita hari ini, anak kecil yang masih bernama Muhammad. Saat itu bermain bersama teman-temannya. Di luar rumah bermain dan berjalan bersama teman-temannya. Saat hari sudah sore, jam 4 sore, itu teman Rasulullah, kawan-kawan dari Rasulullah punya orang tua, dan orang tua mereka setiap sore pulang dari tempat mereka bekerja. Maka sahabat Rasulullah, teman-teman dari Rasulullah, dari Muhammad, mengejar orang tuanya, berlari untuk memeluk orang tuanya. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dalam kesendirian. Di sampingnya ada pohon kurma, dan Rasulullah peluk ini batang kurma seraya berkata, "Aina abi? Di mana bapakku? Di mana bapakku? Di mana bapakku?" Batang kurma tidak bisa memberikan jawaban kepada Rasulullah. Rasulullah bergegas pulang ke rumah. Sesampai di rumah ia dapati Aminah dalam kesendirian. Rasulullah dengan air matanya bertanya kepada Aminah, "Ya ummi, wahai ibuku, aina abi? Di mana ayahku? Ya ummi, wahai mamaku, aina abi? Di mana ayahku? Di mana ayahku?" Aminah saat itu meneteskan air mata, tidak bisa memberikan jawaban apa-apa kepada Muhammad. Tapi Nabi Muhammad terus bertanya kepada Aminah, "Aina abi? Aina abi?" Akhirnya Aminah berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, anakku, engkau sama seperti teman-temanmu. Engkau punya ayah, nak. Engkau punya bapak, nak. Tapi takdir berkata lain, wahai anakku. Ayahmu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok pagi setelah subuh, ibu berjanji akan antarkan kamu ke sana." Nabi Muhammad saat itu masih anak kecil, dan Muhammad masih menangis seperti anak-anak kita. Kata Muhammad, "Umi, ibu, saya nggak mau besok diantarkan. Saya harus diantarkan malam ini." Tapi rayuan demi rayuan, akhirnya Muhammad luluh dan tertidur malam itu. Keesokan harinya, Aminah bergegas bangun dari tidurnya membangunkan Muhammad. "Muhammad, anakku, bangunlah. Kita akan berjalan ke tempat di mana ayahmu berada." Saat itu Nabi Muhammad bangun dari tidurnya dalam keadaan tersenyum, karena dia bayangkan esoknya dia akan bertemu dengan ayah yang dirindukan selama ini. Dia bangun, bersiap-siap membersihkan diri, berjalan bersama Aminah. Berjalan ke negeri Syam, yang di sana Nabi Muhammad dikuburkan. Berjalan. Hari demi hari dilalui, sampailah di tempat itu. Sesampai di sana, Aminah berkata kepada Muhammad, "Muhammad, anakku, ini adalah tempat di mana ayahmu beristirahat, nak. Muhammad, anakku, ini adalah tempat di mana ayahmu berada, nak. Ayahmu telah dipanggil oleh Allah Sang Maha Pencipta, pencipta dirimu, pencipta aku, pemilik dirimu, pemilik diriku, dan pemilik semesta alam. Wahai anakku yang aku cintai, engkau harus sabar.
engkau harus tahu bahwa ayahmu telah berada di sisi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Muhammad tersenyum, kendati Muhammad tidak bisa melihat ayahnya, tapi setidaknya Muhammad telah melihat di mana ayahnya beristirahat. Nabi Muhammad tersenyum dan mereka pulang bersama ibunya. Di tengah perjalanan, Pak, Nabi Muhammad kembali digugahkan dengan peristiwa besar. Karena saat itu Aminah terjatuh. Aminah tersungkur. Aminah melihat wajah Muhammad saat itu. Dalam hati kecil Aminah berkata, "Ban pediwa anakku ni kedip. Baru tadi anak saya tersenyum. Seni anakku harus kembali menangis." Maka Aminah memberikan hiburan kepada Muhammad. "Muhammad anakku, ambilkan air nak. Ibu sedang haus." "Muhammad anakku, ambilkan air nak. Ibu sedang haus." Nabi Muhammad, anak yang luar biasa pengabdian kepada kedua orang tuanya. Dia bergegas mengambil air. Saat Muhammad mengambil air, Aminah menghembuskan napas terakhirnya. Padahal saat itu Aminah tidak kehausan. Tapi kenapa Aminah meminta air? Karena ibunda Muhammad, Aminah, tidak ingin melihat tangisan kedua kalinya yang ada di matanya Rasulullah SAW. Sehingga Aminah berkata, "Ambil air nak, ambil air nak." Hati Nabi Muhammad melihat tangisan kedua kalinya Nabi Muhammad. Tadi baru tersenyum, sekarang harus menangis kembali. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau tumbuh besar menjadi dewasa, dan yang dipikirkan oleh beliau dikorbankan segala-galanya, harta, jiwa, tahta, semua dikorbankan. Tujuannya bukan agar beliau itu dikenal. Tujuannya satu-satunya hadirin, bagaimana agar umat manusia ini selamat di dunia. Tidak hanya selamat di dunia, bagaimana agar kita nanti kelak berada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang sangat mencintai umatnya. Ketika Allah tawarkan beberapa tawaran kepada Muhammad, jawaban Muhammad, "Aku tidak ridho ya Allah, aku tidak terima ya Allah, aku tidak senang ya Allah kalau satu saja di antara umatku yang engkau masukkan ke dalam neraka." Selalu ia pinta, "Nanti Bu, nanti semua kita akan dihadapkan dalam titian halus yang namanya syirat. Dalam titian halus ini, kata ulama kita, halusnya ibarat rambut dibelah 7. Tajam, lebih tajam daripada mata pedang. Saat itu kita lewat di atasnya. Siapa-siapa yang selamat, maka ia akan masuk surga. Dan siapa-siapa yang terjatuh, ia akan jatuh ke lubang neraka jahanam." Maka saat itu Rasulullah berada di ujung sirat dan selalu berteriak-teriak kepada Allah, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah, salim umat ya Allah, salim umat ya Allah. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Yang lewat itu umatku ya Allah. Ya Allah, selamatkan dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah." Itulah kecintaan Muhammad kepada kita. Dari kita lahir, dari beliau lahir sampai beliau meninggal dunia, dan kelak di surga akan menunggu kita. Beliau tidak akan masuk surga sebelum umatnya semua akan berada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kita terus memandangkan salawat kepada beliau agar tumbuh cinta kita kepada beliau di tengah-tengah umat yang hari ini sudah banyak meninggalkan kecintaan kepada beliau. Salawat dan salam kepada al dan sahabat, juga kepada semua ulama, apakah itu ulama mutaqaddimin atau ulama mutakhirin, juga alim ulama yang Masya Allah hidupkan pada zaman kita saat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jempian ini nggak kekirimnya waktu ini. Yang saya muliakan Bapak Rijil, Bapak Ketua RGM dan seluruh aparatur kampung, dan para alim ulama yang hadir di sini, guru saya Ustadz Musa Al-Hafiz, dan ibu-ibu, hadirin, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang semua yang telah hadir hari ini dan memberikan kesempatan meluangkan waktu untuk mendengarkan beberapa pesan yang nantinya akan kita sampaikan, yakni pesan Allah dan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini semenjak kelamne tadi malam, takbir telah terdengar di mana-mana. Dari menasah, dari musala, takbir
Kendati beberapa oknum melarang takbir itu dikumandangkan, tapi umat terus mengkumandangkan, pertanda hari kemenangan telah kita miliki. Ada orang bermacam-macam dalam menyambut lebaran itu, Bu. Ada orang yang menampakkan lebaran dengan baju lerayanya, dengan baju barunya, dengan selop barunya, dengan jilbab barunya. Semua serba baru. Padahal selama 30 hari ke belakang, jangankan mersah, jangankan masjid, di rumahnya semalam pun tidak pernah dia hentangkan. Tapi hari ini dia ikut di tengah-tengah kita merayakan hari kemenangan. Seolah-olah dia bagian daripada orang yang menang, sementara dia adalah bagian orang-orang yang kalah dan sangat kalah. Moga-moga di tengah-tengah kita tidak ada orang-orang seperti itu. Ada sebahagian, ini mayoritasnya ibu-ibu, mereka menyambut lebaran dengan kuihnya. Seolah-olah tanpa kuih lebaran kita tidak jadi lebaran. Sehingga mereka selalu menuntut kepada suami untuk mencari rezeki yang lebih agar bisa disisihkan buat penan raya. Sehingga bapak-bapaknya banyak yang tidak punya pekerjaan, harus melangsir, Bu, harus menang kosan, cari upah, sehingga mereka meninggalkan puasa yang merupakan kewajiban. Ibu-ibu, tahu nggak orang-orang seperti ini adalah cerminan orang-orang apa? Ini kalau bahasa amanjulnya adalah orang dongong. Gara-gara lebaran, gara-gara apa juayu, wih lebaran, dia tinggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kata amanjul, ini adalah orang yang paling dongong. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, Anas kulluhum firnar. Manusia semua akan masuk neraka illa alim, kecuali orang-orang yang alim. Al-alim kulluhum finnar. Orang yang punya ilmu semua akan masuk neraka ila amal, kecuali orang-orang yang beramal bihi dengannya ilmu. Al-amal bih, orang yang beramal dengan ilmunya, itu pun akan Allah masukkan ke dalam neraka illa mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Artinya, Bu, artinya apa? Kalau kita cuma memiliki titel manusia berarti, tapi kita tidak berilmu, atau kita manusia berilmu tidak beramal, atau kita beramal tidak ikhlas, maka kita adalah penghuni neraka jahanam. Maka dari hadis ini kita simpulkan, manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, ada mereka-mereka yang sedang berjalan ke kanan. Yang kedua, ada mereka-mereka yang sedang berjalan ke kiri. Siapa mereka itu yang sedang berjalan ke kanan? Mereka itu adalah orang-orang yang beramal baik dalam hidupnya. Karena jalan ke kanan, Bu, kedua jalan ini penuh dengan lampu lalu lintas. Lampu merah siapa? Ke kanan tertulis Tariq ilal Jannah, jalan menuju surga. Ke kiri tertulis Tariq ilal Nar, jalan menuju neraka. Maka manusia terbagi menjadi dua. Ada yang berjalan ke kanan, ada pula yang berjalan ke kiri. Semua kita pasti memilih salah satu daripada kedua jalan ini. Mereka yang ke kanan adalah mereka yang beramal baik dalam hidupnya. Mereka yang ke kiri adalah mereka yang beramal buruk dalam hidupnya. Jemaat terawih, kue gual mercun. Jemaat suniang, kue galip jolok bengkon. Dalam kampung, orang yang sedang aman-aman suniang datang dia, jolok bengkon, Bu. Katanya, ini gerunguk itu terawih ini penyebar virus. Padahal, tahun kebelakang pun dia yang nggak datang sholat. Padahal tahun kuduk aneh nggak ada penyakit, dia nggak datang. Hari ini ada penyakit, dia yang usulkan. Tahun depan nggak ada penyakit, dia nggak datang juga. Orang-orang seperti ini, Bu, bapak-bapak ini betihe timek. Timek ini racun tikus, Bu, belikan kasih sama nasinya selesai, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti, Bu, yang menjadi bahasan kita hari ini cuma dua, surga dan neraka. Ya, punya waktu kira-kira, Bu. Ini siapa tahu maklum Khatib Bujang. Khatib Bujang ini kadang-kadang lupa daratan. Gerina temari. Nah, maka bapak-bapak sudah paham itu. Kudenya banyakin batu. Sudah paham kan. Itu ibu-ibu yang bawa adik-adik, gicipan adik-adik, cubit itu yang keras biar dia nangis. Itu udah paham saya di sini. Nah,
Bahasan kita dua, surga dan neraka. Surga itu, yang pertama kita bahas dulu neraka. Neraka itu akan dihuni oleh orang-orang yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran. Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan kami akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari manusia dan jin. Siapa mereka itu? Lahum qulubu. Mereka punya hati. Tapi hati yang mereka punya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, kata Allah. Tapi mata mereka tidak dipergunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka punya telinga. Tapi telinga mereka tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Saya ini Pak, kita yang hadir ini semua punya hati. Pernah nggak hati yang kita miliki kita pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah? Kita punya mata, pernahkah mata kita gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah? Kita punya telinga, pernah nggak telinga yang kita punya kita pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah? Atau malah sebaliknya, hati yang Allah titipkan cuma kita penuhi dengan iri, dengki. Jemaah pembeli kosmos, kita memputar-putar. Orang beli mobil, kita peningon. Orang punya rumah, kita sakitan. Maka orang-orang ini akan mutlak menjadi penghuni neraka jahanam. Mereka punya mata, tapi matanya tidak dipergunakan melihat Al-Quran. Isi arah aib jemaah, kekurangan orang itu yang dia lihat. Sementara kekurangan dirinya belang kebon kulit. Dia tidak pernah lihat. Dia punya telinga yang dia punya cuma untuk mendengarkan kekurangan orang lain. Isi jiban nupat koneh we, isi jiban lomang koneh we. Di mana orang merumpi sudah hadir dia. Telinga yang dia punya dipergunakan untuk maksiat, maka orang ini akan menjadi penghuni neraka jahanam. Tapi sebaliknya, kalau hati yang kita punya untuk memahami ayat Allah, mata yang kita punya melihat kebesaran Allah, telinga yang kita punya mendengar ayat-ayat Allah. Sekarang Pak, kalau kita rindu ayat-ayat baru nggak datang lagi. Arah ke Al-Quran turunnya nggak ada. Tapi bagaimana cara kita memahami ayat-ayat Allah? Bagaimana cara kita melihat ayat-ayat Allah? Bagaimana cara kita mendengar ayat-ayat Allah? Melalui alam yang Allah ciptakan. Lu tawar ikan betiknya Bu. Ini di pinggir Nibewe ini cuma nama doran, tapi ikan betik nggak pernah habis-habis. Ini ayat-ayat kebesaran Allah. Oh, atau kita di rumah Pak, kita punya kelapa. Itu kelapa. Kamil bau. Bau kalau kata orang Aceh. Kalau kita punya kelapa, Bu, ambil Bu. Lihat ini kelapa. Kelapa ini di dalamnya ada air, padahal dia nggak ada bocor. Kita lihat batangnya nggak ada peralon di dalamnya. Tapi kok bisa uangnya punya air? Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Atau kita nggak punya batang kelapa, pulang ke rumah Bu, ambil pohon pepaya satu, pohon tebu satu, tanam di depan rumah. Batang pepaya akan terasa pahit, batang tebu akan terasa manis. Tanahnya sama, tanamnya sama, pupuknya sama, rasanya berbeda. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Inilah yang harus kita hayati. Ini yang harus kita lihat. Ini yang harus kita dengar agar kita menjadi penghuni surganya Allah dan terlepas dari penghuni neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa taala. Sudah ini neraka tolong kita bahas guna kayak itu. Yang kedua, surga. Surga ini Pak akan diisi oleh orang-orang yang selesai dua perkara. Rawahu hablum minallah, yang kedua hablum minallah. Hablum minallah, urusan itu dengan Allah. Urusan dengan Allah udah. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan sedekah, Allah perintahkan puasa, selesai. Kita berdosa. Penuh langit dan bumi dosa kita. Lalu kita bertobat kepada Allah. Allah akan ampuni dosa kita. Sehingga Rasulullah pernah ceritakan, Fir'aun laknatillah. Betul ke Fir'aun Bu? Pernah nggak sama Fir'aun? Enggak lah bapak-bapak yang membutuhkan dengan Fir'aun. Itu kan kecil. Fir'aun dulu Bu, istrinya tidak beriman dicincang. Itu Fir'aun dulu. Jawab bukannya pun luar biasa dia tuh. Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun saat dia tenggelam di tengah lautan, turun malaikat saat Fir'aun ini sakaratul maut, turun malaikat. Isesoni malaikat Nil tanah ke dalam mulutnya. Kenapa? Kata Allah, hai malaikat, kenapa engkau dedokkan tanah ke mulutnya? Kata
malaikat, ya Allah, saya takut kalau saya nggak taruh tanah di mulutnya, Fir'aun ini akan istighfar dan mohon ampun kepadamu. Maka aku letakkan tanah di mulutnya agar dia tidak bisa bertaubat kepadamu, ya Allah, kata malaikat. Apa kata Allah? Wa zati wa jalali, demi keagunganku dan demi diriku, saya akan ampuni Fir'aun itu kalau dia sempat mengucapkan astagfirullah dan dia bertobat kepadaku dan mengakui Musa sebagai Tuhan. Tapi Fir'aun tidak sempat mengucapkan itu karena terlanjur diletakkan tanah oleh malaikat ke mulutnya. Artinya apa, Bu? Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun maksiat kita, kalau kita menjemput taubatnya Allah, Allah akan berikan keampunan kepada kita. Bayang bahasa lain, kata hadis kudusi, kalau engkau datang kepadaku sejengkal, kata Allah, aku akan datang kepadamu sehasta. Engkau datang kepadaku sehasta, aku akan datang kepadamu sedepak. Engkau berjalan kepadaku, aku akan menjemputmu secara berlari, kata Allah. Artinya, Bu, kebaikan itu, hidayah itu harus dijemput. Hidayah, Pak, dijemput. Kalau ditunggu itu bukan hidayah namanya, tapi ibudayah. Hidayah itu dijemput. Artinya gini, Bu. Kadang-kadang bapak-bapak nih, ketika diajak sholat, Pak, terkesnya itu, saya lagi nunggu hidayah. Hidayah belum jalan. Ibu juga bilang, tahu ikut pengajian belum datang hidayah. Nanti kalau hidayah datang, saya akan ke masjid. Kalau ditunggu, Pak, bukan hidayah yang datang, inandayah yang datang. Nah, maka oleh karena itu, jemput hidayah Allah itu, maka Allah akan datang kepada kita dan menerima taubat dari segala kemaksiatan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah mudah. Yang berat, Pak, hablum minan nas. Hablum minan nas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, anak dan orang tua. Yang pertama, suami dan istri dulu. Yang kedua, anak dan orang tua. Yang ketiga, kita sesama kita. Ini yang kita bahas. Yang pertama, suami dan istri. Dulu, zaman Bu, dulu ada seorang wanita, Inan Mayaken. Dia bekerja, Bu. Setelah akad nikah, dia tinggal dalam serumah. Tapi jawi. Di atasnya anaknya, di bawahnya bapaknya. Kata suaminya, istriku, setelah akad nikah, aku berangkat dulu mencari rezeki. Baik, suamiku, kata istrinya. Bahasa sini ke papa, mama, aku berangkat loh. Tapi bahaya nih, istri Jema pun mau kali dipanggil mama. Istri diri sebelum kerja, mama udah makan, nggak kerja. Woi, istrinya mama ini. Ini Bu, pecahkan bola lampu itu, campurkan ke nasinya dan selesai hidupnya. Cuma tinggal mengabut. Kata suaminya, saya berangkat. Sepeninggalanku engkau jangan kemana-mana. Baik suamiku, kata istrinya. Berangkat suaminya. Hari demi hari. Bapaknya yang di bawah sakit. Kuning deh. Pamannya datang. Inan Maya, bapakmu sedang sakit, turun mau kerja. Apa kata anaknya? Pun paman, saya nggak turun, tidak ada izin dari suamiku. Esok harinya pamannya datang lagi. Inan Maya, turun kerja. Turun sebentar, bapak kamu sedang sakaratul maut. Apa jawaban Inan Maya? Pun, saya nggak turun karena tak ada izin dari suamiku. Pulang punya lagi. Esok beberapa saat kemudian punya datang lagi pamannya. Inan Maya, turun kejar di. Ayah kamu telah meninggalkan kita. Apa jawaban Inan Maya? Pun, saya nggak turun karena tak ada izin dari suamiku. Akhirnya dia tidak turun dan orang tuanya meninggal dunia, dikebumikan, disolatkan, semua selesai. Beberapa hari kemudian pulang suaminya. Mengganjal dalam hati Inan Maya ini. Akhirnya dia menjumpai Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana kejadianku seperti ini. Orang tuaku sakit, tidak aku jenguk. Orang tuaku sakarat, aku tidak jenguk. Orang tuaku meninggal, saya tidak jenguk. Apakah saya ini tergolong ke dalam anak durhaka? Kata Inan Maya nih, apa kata Rasulullah? Wahai Inan Maya,
gara-gara sifatmu seperti itu, gara-gara akhlakmu seperti itu, hari ini saksikan bahwa ayahmu berada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara anaknya taat kepada suami, tidak taat kepada orang tua. Karena saya begini Bu, suami itu kalau dulu kita belum akad nikah, maka surga itu di bawah telapak kaki ibu. Setelah akad nikah, surga itu di bawah telapak suami. Tapi suami pun jangan main-main. Bekeroa, begini. Rokokin bananin beli. Kalau bekeroa, kalau punya istri dua, siap dari. Rasulullah punya istri banyak. Rasulullah adil. Dan rokok Rasulullah itu, makan Rasulullah itu dicari sendiri. Ini enggak. Istrinya yang dirokok, tapi sok-sok berkeroa. Timek iya baru gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri pun Bu, dalam agama puasa sunat hukumnya sunat. Puasa kabar hukumnya wajib. Tapi puasa sunat kita dilarang tanpa ada izin dari suami. Bahkan puasa kabar yang masih bisa ditunda dilarang apabila tidak ada izin dari suami. Bahaya suami. Nah Bu, ibu pergi pengajian nggak ada izin dari suami. Soleh di depan suami, leha di belakang suami. Ada suami pura-pura cemberut, muka kerut seperti mungkur. Belum suami darat pakai pedang. Nanti kan abang-abang rentenir datang ke rumah, bertemu sambil senyum-senyum. Orang seperti ini Bu, namanya istri kurang ujur. Suami pun gitu Pak. Tanya nih di kampung saya, istrinya jual jepit. Suaminya nonton enak-enakan. Ini namanya suami kurang didik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antara suami dan istri. Nengone waktu nikah lagu tirdimu puter. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini suami dan istri. Maka apabila ada salah, apabila dosa, suami istri belum saling bermaafan, maka ibadah yang sebulan penuh kita lakukan, terawih satu merencok, karpet mersahab, tidak ada nilainya di sisi Allah kalau suami dan istri belum saling bermaaf-maafan. Satu. Yang kedua, antara anak dan orang tua. Kalau ini pun belum saling bermaafan, maka ibadahnya, puasanya, tarawehnya, zakatnya, sedekahnya dihitung sia-sia oleh Allah bila belum saling memaafkan. Ini bapak-bapak ini kesenangannya. Ini kalau dibahas anak, ini udah kena anak saya. Dalam Islam itu, kalau bahasa kitanya disebut hukum karma. Hukum karma Pak, hukum kurma. Ini kalau lapar mengintipnya merambut kupina. Hukum karma artinya begini Pak. Setiap kamu sudah pasti seorang anak, setiap kamu belum tentu orang tua. Bapak ini bapak-bapak, tapi dia seorang anak. Anak besar, anaknya nan zaman. Anak kakek dulu. Kakek pun anak. Anak siapa? Anak daku zaman. Semua kita anak, belum tentu kita orang tua. Artinya, jika kita zaman anak, kalau kita dulu durhaka kepada orang tua kita, kalau kita dulu tak pernah mengabdi kepada kedua orang tua kita, jangan berharap kita punya anak yang taat dan baik kepada kita. Ini dulu pas jadi pemain baik bersama Tuhan, maka baik pemain ini pun. Kalau ini dulu dijengkosan sama Pak Tuan, sama Mak Tuan, maka tunggulah akan dapat pemain yang lebih kejam daripada Soimah, lebih cerewet daripada Soimah. Karena punah itu seperti apa kita, seperti itulah anak kita. Ini guru, kita tak pernah menghiraukan orang tua kita. Kita berharap akan punya anak yang baik. Oh ya kata saya ini gede. Bapaknya takdir, anaknya beli mercung, dia lempar ke masjid. Oh ya aman sekina, tutup aku dengan anaknya. Nah bapaknya pun dulu jahat, disuruh basah kali beri depokan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sahabat Alqamah, yang lagu ngaramatuk nih, perasaan buka. Dulu Bu, Alqamah, betul Alqamah, sahabat Nabi. Alqamah nih, sahabat yang rajin sholat, sahabat yang rajin sedekah,
sahabat yang baik dengan tetangga. Tapi saat Alqamah sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tahu Rasulullah Alqamah sedang sekarat, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan antara hidup dan mati. Sahbu. Dulu ada 3 orang anak yatim. Ketiganya ini telah ditinggalkan oleh ibu dan bapaknya, tinggal dalam sebuah kampung. Pas malam takbiran, Bu, sudah menjadi tradisi di mana-mana anak-anak beli mercun, beli petasan, beli kembang api. Anak yatim ini duduk di pintu, atau pintu kumul. Dilihat itu anak-anak yang sedang bermain di luar. Dia nggak bisa beli apa-apa, tapi tertawanya orang menjadi senyumannya. Kedik gimana? Kedik, oke. Senyum orang, tersenyum dia pun. Dia lihat terus sampai jam 12 malam, nggak tidur-tidur. Anak lain tertawa, senang ditemani oleh orang tuanya. Tapi ketiga anak ini ada yang bisa temani. Sampai nepongin. Akhirnya, Bu, saat pagi-pagi hari seperti tadi pagi, di masjid berkumandang takbir, ingin pedeh anak ini berangkat untuk menunaikan sholat id seperti orang-orang. Yang pertama itu masih SD kelas 3, Bu. Yang kecil belum sekolah, belum TK pun ya. Yang nomor 3 itu masih digendong. Kata kakak yang pertama ini, karena sudah sedikit besar, sudah paham arti lebaran, katanya sama adik yang nomor 2, Dek, kamu jaga dulu adik yang kecil ini. Kakak mau ke masjid sholat. Kata adik yang nomor 2, ya kak, saya akan jaga. Berangkat kakaknya ke masjid. Tiba-tiba, Bu, anak laki-laki yang nomor 2 tadi nggak sanggup dia melihat kesenangan orang lain. Dia berlari, Bu. Musangka kubur ni Jimatui, Pak. Musangka kubur Jimatui. Kebetulan kubur ni Jimatui tepang. Saat itu ia peluk batu nisan ayahnya dan berkata anakku, ayah, bangun ya. Pak, kuat Pak, bangun Pak. Pulang sebentar saja Pak. Dia peluk batu nisan ibunya. Dia berkata, Mak, pulang Mak. Sebentar aja Mama pulang. Habis itu Mama berangkat lagi nggak apa-apa. Hari ini ibu pulang ke rumah sebentar aja Bu. Ini pulang ini ya. Amar pulang apa ya? Tetangga tuh neh nos penan raya. Tetangga tuh semua sudah beli baju lebaran. Tetangga tuh beli kembang api ya Ama. Kejap ya banget Ama. Ini kejap deh ini ulang ini. Terus ia meronta seperti itu Bu. Meronta, meneteskan air mata. Karena anak yang nomor dia ini belum tahu arti kematian. Bahasa kita ini kemeradi ya. Waktu amain laku Tuhan peringan belum kaji. Bukan betul belum kaji. Masih menunggu kepulangan ayahnya. Ulah raya ini. Kakak nomor 2, kakak yang pertama tadi. Ya rahek larang hari rumah. Dicari kemana-mana tak ada. Ada kakek-kakek lewat. Ipat, siapa yang kau cari Pak? Kek, adik pun entah kemana. Adik yang nomor 2 entah kemana. Kata kakek ini, oh itu adik kamu tuh. Di kuburan ayahmu dan di kuburan ibu. Maka kakak yang pertama ini berlari. Berlari tuh ke kuburan ayahnya. Mengejar adiknya yang sedang menangis. Sesampai di sana, ia peluk adiknya kencang erat. Dan kakaknya berkata, Dek, sabar penginku. Sabar kok adikku. Takdir itu beda sama orang lain. Hari ini kita butuh kebahagiaan, tapi kebahagiaan kita jauh dari harapan. Dek, kamu harus sabar. Kakak berjanji, setelah kakak besar, kakak akan sekolahkan kamu. Kakak akan besarkan kamu. Kakak akan penuhi semua apa yang menjadi kebutuhanmu. Dek, dulu kakak berbohong kepadamu. Kakak bilang, Bapak rumah bakti berangkat ke Jepluh Haji. Sampai hari ini engkau masih menunggu kepulangannya. Dek, sekarang engkau sudah besar. Kamu harus tahu dan menyadari. Dan sudah selayaknya engkau mengerti bahwa ayah dan ibu kita pergi untuk selamanya, tidak akan kembali lagi. Tapi aku kakakmu bersumpah
akan membahagiakan engkau dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum anak kita dijadikan anak yatim oleh Allah, sebelum cucu kita dijadikan cucu yatim oleh Allah, sebelum saudara-saudara kita dijadikan yatim oleh Allah, maka sudah selayaknya kita menjadi orang tua bagi anak-anak yatim itu. Kafir, dalam hadis disebutkan kafir. Kafir itu Pak, bukan hanya sebatas menyantuni setahun sekali. Aku Bu, saya tamat SMP, pas tamat SMP sebelum masuk pesantren 2006, ayah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu disantuni sebelum balik, karena jatah disantuni yatim itu sebelum balik. Sebelum balik selalu disantuni. Secara juta diberikan uang sebagai santunan. Tidak bisa menggantikan dengan kepergian seorang ayah Pak. 10 juta terus disantuni. Ganti rumah mantu tak sedikit pun bisa tergantikan. Kami anak yatim itu bukan butuh uang, bukan butuh santunan Pak. Yang kami butuhkan kasih sayang seperti saudara-saudara kami yang punya orang tua. Itu yang kami butuhkan. Maka kita harus menjadi kafir bagi anak yatim itu Pak. Menjadi kafir orang tua. Bukan hanya memberikan amplop selesai. Kita tanyakan, kuno ngajimu, bagaimana sekolahmu, sekolahmu anak tidak uji mako, arah kejajanmu, arah kepelpenmu, itu yang harus kita tanyakan. Nggak ke ngaji, sudah belajar nak, sudah sholat nak, itu yang kita tanyakan. Perhatian, bagaimana kita memberi perhatian kepada anak kita, seperti itulah kita memberi perhatian kepada anak yatim. Kiranya bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan jumlah derma yang terkumpul pada pagi hari ini sebesar 10.556.500 rupiah. Sekali lagi kami informasikan jumlah derma yang terkumpul pada hari ini sebesar 10.556.500 rupiah. 10.556.500 rupiah. 10.556.500 rupiah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana ya Muhammad alimul ghaibi wa syahadati Allah fayunabi'ukum bima kuntum ta'lamuna. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana ya Muhammad alimul ghaibi wa syahadati Allah fayunabi'ukum bima kuntum ta'lamuna. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad alimul ghaibi wa syahadati Allah fayunabi'ukum bima kuntum ta'lamuna. Fayunabi'ukum bima kuntum tus'aluna. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.